Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nanti Boy akan memberikan video pembelajaran dan kalian simak baik-baik ya, supaya kalian lebih paham dengan materi yang akan dijelaskan. Oke anak-anak, selamat menonton. Di sini ada percakapan antara balon dan perahu. "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" tanya si balon. Lalu si perahu menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." "Angin? Apa itu angin?" tanya si balon kebingungan. "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" jawab dan tanya si perahu. "Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita," kata si perahu. Nah, di sini percakapan antara balon dan perahu itu membahas tentang udara. Jadi di sekitar kita itu banyak udara. Nah, udara itu ada bermacam-macam. Yang kita hirup itu namanya adalah oksigen. Yang kita keluarkan dari tubuh kita itu namanya karbon dioksida. Nah, di sini si perahu ini bisa berlayar karena bantuan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Benda gas jika dipindah tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka ya bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Meniup balon. Nah, ini ada bacaan nih. Balon terbuat dari bahan karet. Karet itu bersifat lentur dan elastis, makanya bisa mengembang. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara itu mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Ayo membaca. Bermain itu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain kita tidak boleh curang adik-adik. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini ya, si Benny ini mau beritahu bahwa dimanapun ada aturan. Bermain pun ada aturannya dan kita tidak boleh curang. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi tertib. Sekarang ini adalah aturan yang ada di rumah. Nah, mungkin adik-adik di rumah juga ada aturan yang diterapkan oleh keluarga kalian. Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah Benny, ya. Contohnya aturan yang ada di rumah Benny. Jadi bangun pukul 5, bangun itu merapikan tempat tidur, selalu izin saat bepergian, tidak boleh lupa waktu saat bermain, harus membersihkan meja dan mencuci piring setelah makan, mengerjakan PR, sore hari membantu orang tua, belajar, ini belajar ya, pukul 19, tidurnya pukul 21. Nah, ini adalah aturan di rumah Udin. Di rumah Benny. Nah, kamu bisa menulis aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam.
Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan adik-adik? Ya, kalau menonton TV atau menonton film sampai malam tidak boleh dilakukan. Nanti paginya kita bisa kesiangan adik-adik, bisa terlambat masuk sekolah ya. Yang kedua, kegiatannya membantu ayah dan ibu. Apakah perlu dilakukan? Ya, ini perlu dilakukan. Mengerjakan PR perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Bermain dengan curang. Nah, ini yang mana nih? Tidak boleh dilakukan. Minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Ini juga perlu dilakukan. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol air mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya si Benny. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah adik-adik, kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah hari ini kita belajar tentang wujud benda cair. Jadi benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Kita lihat di sini Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Maka bentuk airnya akan sama dengan bentuk pistol mainan yang dimiliki oleh Benny. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Jadi benda padat ini walaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, ini air teh ya, dan air minum dalam cangkir. Otomatis sirup yang dimasukkan botol akan bentuknya seperti botol. Air teh yang dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi kalau tempatnya kecil, maka udara atau gas itu juga ukurannya kecil. Tapi kalau tempatnya besar, ya akan besar. Dan bentuknya juga berubah-ubah. Contohnya udara dalam balon akan berubah jika udara itu dimasukkan ke ban sepeda. Nah, bentuknya sesuai balon, sesuai ban sepeda ya. Jadi bentuknya berubah-ubah. Dari bacaan tadi, kita akan mencari tahu makna dari kata-kata yang ada dalam bacaan tadi. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Itu adalah wujud adik-adik. Lalu ukuran. Ukuran itu artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Padat itu artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Gas itu artinya
ringan, bersifat seperti udara. Jadi ini ada kata-kata yang harus kita pahami artinya. Contoh benda padat di sekitar kita. Ini adalah contoh-contoh benda padat. Lalu ini adalah benda cair yang ada di sekitar kita. Adik-adik pasti banyak menjumpai benda cair. Lalu ini ada benda gas di sekitar kita, yaitu udara di dalam balon, asap, gas ya, gas LPG yang di dalamnya itu berisi gas. Lalu ada uap air, ada asap juga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi ya tadi, pertengkaran, bisa terjadi kecelakaan, tidak nyaman saat bermain. Nah, aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Kalau aturan di rumah ya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan bermain itu ya harus ditaati atau dipatuhi oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini Kak Citra bisa mengumpamakan pistol itu dalam perkalian. Jadi kan tadi pistolnya Benny 1, Edo 1, lalu Udin 1, berarti ada 3 orang yang membawa pistol. Nah, kita untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian. 3 orang yang membawa pistol dikali masing-masing orang membawa 1, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan, nah 3 kali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Berapapun jika dikalikan 1 nih adik-adik, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi tidak perlu kalian hitung adik-adik, bisa kalian langsung jawab. Contohnya 1 kali 8, jawabnya 8. 1 kali 9, jawabnya 9 adik-adik. 6 kali 1, ya 6 kali 1 itu 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1, ya 100. Jadi angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Mudah kan adik-adik? Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantumu. Jadi ini lagu dari lagu Becak ciptaan Ibu Sut, tapi diubah liriknya. Judulnya Belajar Perkalian. Lagunya seperti ini adik-adik. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, ini lagu Belajar Perkalian yang iramanya dari lagu Becak ciptaan Ibu Sut. Jadi kalian bisa belajar lagu ini ya adik-adik ya. Nah, kita sudah belajar tentang perkalian 1 yang sangat mudah adik-adik. Sekarang kita akan
akan belajar 2 dikali 5 itu sama dengan berapa. Nah, untuk mencarinya 2 dikali 5 itu berarti 5 ditambah 5 ya, berarti angka yang di belakang ditambahkan angka yang sama sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi 2 dikali 5 ini hasilnya adalah 10. Soal berikutnya, 4 dikali 2. Kalau diubah dalam penjumlahan bagaimana adik-adik? Apakah 4 ditambah 4? Atau 2 ditambah 2 sampai 4 kali? Ya, yang betul adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, jadi 2-nya ada 4. Bukan 4-nya yang ditulis sebanyak 2, tapi 2-nya ditulis sebanyak 4. Lalu kita jumlahkan nih. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, sekarang ada perkalian 5 dikali 7. Nah, untuk mencari hasilnya kita ubah dalam penjumlahan berulang. Berarti penjumlahannya 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 35. Jadi 5 kali 7 itu hasilnya 35. Nah, untuk tugas hari ini kalian cukup kerjakan latihan pembelajaran 5 yang ada pada halaman 22 dan latihan pembelajaran 6 yang ada pada halaman 25. Jadi kalian hanya mengerjakan 2 ya, yaitu latihan pembelajaran 5 dan latihan pembelajaran 6. Mungkin itu aja yang Bu Ai sampaikan. Nanti jangan lupa kalian foto pembelajarannya ke grup kelas ya. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.